Long Ji tercengang. Keraguan diri yang mendalam muncul di hati saya. Benarkah setiap orang yang saya temui di jalan adalah seseorang yang tidak boleh saya sakiti? Apa-apaan, Tuan Lu, saya. Beraninya Long Ji memiliki sedikit ketidakpuasan terhadap Lu Yun. Setelah mengetahui bahwa dia mendapat masalah, dia menjadi pucat karena ketakutan. Ingin meminta maaf. Tetapi, Lu Yun tidak berniat berdebat dengannya. Dia memandang pemuda di depan pintu dan berkata, Ye Wudi, jika kamu tidak bersekolah, mengapa kamu ada di sini? Pemuda itu adalah Ye Wudi, kakak kandung Ye Qingcheng. Saat ini belajar di Universitas Kyungseong. Ye Wudi berkata dengan penuh semangat, kakak ipar, mengapa kamu datang ke ibu kota? Aku bertanya padamu sekarang, hei, kakak ipar, bolehkah aku masuk dan bicara? Ye Wudi melihat sekeliling, jelas merasa ada orang di sekitarnya, dan dia malu untuk mengatakannya. Lu Yun menatapnya dengan marah dan berkata, masuk. Pelayan di restoran tersebut juga mengetahui bahwa ini adalah kesalahpahaman, atau dengan kata lain, suatu kebetulan, jadi dia dengan bijak meminta maaf kepada Ye Wudi dan tidak menghentikannya lagi. Keduanya memasuki ruang perjamuan di lantai 2. Long Ji mengikuti di belakang, menutupi wajahnya yang bengkak dan tidak berani kentut. Tuan Lu, siapa ini? Long Kuan, Long Chuan, dan yang lainnya melirik Ye Wudi dengan rasa ingin tahu. Lu Yun berkata dengan santai, teman lama, tidak apa-apa, kamu bisa terus makan. Karena itu, dia membawa Ye Wudi ke meja kosong di sudut. Kamu baru saja bilang kamu datang ke sini untuk mencari pacarmu, apa yang terjadi? Ye Wudi menelan ludah, kakak ipar, bolehkah saya berbicara sambil makan? Kebetulan saya sedikit lapar. Aku masih berpikir untuk makan saat ini. Sepertinya pacarmu tidak sepenting yang kukira. Nama pacarku Liu Sanshan, dan dia selingkuh. Ye Wudi melahap makanan di mulutnya, tapi apa yang dia katakan mengejutkan Lu Yun. Pacarmu selingkuh. Lu Yun menunjukkan ekspresi yang agak menarik. Wah, itu baru terjadi beberapa hari yang lalu. Aku sedih banget. Nah, ikan apa ini? Enak sekali. Kakak ipar, kamu mau makan? Petik 2, petik 2. Begini, aku sudah berkencan dengan Liu Sanshan selama hampir setahun, tapi baru-baru ini, aku menemukan ada yang tidak beres dengannya. Dia sering mengobrol dengan pria di belakangku. Dia pikir aku tidak tahu. 2 hari yang lalu, saya mendengar dari saudara laki-laki saya di asrama yang sama bahwa dia melihat Liu Sanshan berjalan dengan seorang pria yang sangat frustrasi. Saya sebenarnya mengetahui sesuatu tentang hal itu dan bertanya kepada Liu Sanshan, tetapi dia menolak mengakuinya. Liu Sanshan memberitahuku hari ini bahwa dia akan pergi berbelanja dengan sahabatnya, tetapi ketika aku mengikutinya keluar, aku mengetahui bahwa itu adalah seorang laki-laki. Jadi kamu mengikutiku ke restoran seafood ini. Melihat dia sibuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya lagi, Lu Yun menambahkan tanpa berkata-kata. Ya, Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengkritik dan berkata, Ye Wudi, kamu benar-benar tidak menentang adikmu. Bukankah kamu hanya seorang wanita? Karena dia menipu kamu dan mereka segera putus, itu bukan masalah besar, kesepakatan. Bukankah kamu masih ingin menjadi anjing yang menjilati? Ini bukan pertanyaan apakah kita harus putus atau tidak, aku hanya tidak mau melakukannya. Apa gunanya tidak mau menyerah? Karena pria itu terlihat sangat frustrasi. Aku tidak bisa memahaminya. Bagaimanapun, Ye Wudi dan Ye Qingcheng adalah saudara kandung. Kakak perempuannya sangat cantik, jadi tentu saja dia, sebagai adik laki-lakinya, tidak jauh berbeda. Kadang-kadang bahkan Lu Yun harus menghindari keunggulannya. Karena itu, Ye Wudi tidak dapat memahami bagaimana Liu Sanshan dapat menemukan pria frustrasi dengan fitur wajah yang keterlaluan. Lu Yun berkata, hal ini tergantung pada penglihatan. Mungkin kamu mengira pria itu jelek, tapi pacarmu menganggap dia baik. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ye Wudi berkata dengan sangat tegas, saya jamin selama ada orang yang melihat pria itu, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia frustrasi. Jika demikian, itu pasti bertentangan dengan keinginan mereka. Melihat Ye Wudi berkata begitu tegas, Lu Yun yang semula tidak tertarik sama sekali, bahkan mengira dirinya sedikit berdarah, justru menjadi agak tertarik pada pria yang merampas sudut Ye Wudi. Mencari hal baru, normal, biar ku beritahukan padamu apa metodenya. Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Wudi berpikir sejenak dan berkata, wajah kuda, hidung bawang putih, mata sipit, dan mulut setengah lebih kecil dari orang normal. Saya hanya melihatnya dari depan saat itu, dan itu memberi saya kesan bahwa fitur wajahnya kompak hingga berubah bentuk, belum lagi kesannya yang mendalam. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Wudi, Lu Yun menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, apakah ada hal seperti itu? Dia tidak menilai orang dari penampilannya, lagi pula penampilan diberikan oleh orang tuanya dan tidak bisa diejek begitu saja. Lu Yun hanya terkejut. Jika orang itu benar-benar berpenampilan seperti ini dan bisa memanfaatkan Ye Wudi, betapa kuatnya dia. Ye Wudi berkata dengan wajah sedih, tahukah kamu sekarang betapa enggannya aku? Kakak ipar, pikirkanlah, jika suatu saat adikku juga pergi mencari pria seperti itu dan selingkuh darimu. Bentak, Lu Yun menamparkan kepala Ye Wudi dan berkata dengan marah, jangan ganggu aku, adikmu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu.
Ye Wudi menyentuh kepalanya dan berkata dengan sedih, saya hanya memberi Anda contoh untuk membuat Anda merasakan hal yang sama. Aku bahkan tidak bisa memberimu contoh. Lu Yun melotot dengan marah. Bisakah adikmu mengolok-oloknya? Apakah adikmu sebanding dengan Liu Sanshan? Adikmu adalah peri di langit. Dia sempurna, murni, dan suci. Siapapun yang berani menjelek-jelekkan adikmu akan dimarahi olehku, tidak terkecuali kamu. Melihat ekspresi marah Lu Yun, Ye Wudi sangat ketakutan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, adikku bahkan belum mengakuimu. Ye Wudi benar-benar tidak menyangka bahwa pujiannya kepada saudara ipar akan membuat Lu Yun membengkak. Sebelum melakukan apapun, dia mulai berubah menjadi seorang maniak yang melindungi istri. Apa yang tadi kamu gumamkan? Lu Yun memelototi Ye Wudi dengan tajam, menakuti anak laki-laki itu lagi, dan berkata dengan gemetar, tidak apa-apa. Jika adikku tahu bahwa kamu melindunginya seperti ini, dia akan tergerak sampai mati olehmu, sayangku. Kakak dalam hukum. Demi ketulusanmu dalam mengakui kesalahanmu, aku akan memaafkanmu kali ini, tapi jangan biarkan aku mendengar ucapan serupa lagi di masa depan. Hei, aku mengerti, Kakak ipar, bisakah kamu membantuku mendapatkan keadilan atas kecuranganku? Kata Ye Wudi dengan wajah malu-malu dan mengedipkan mata. Menurutmu mengapa aku memiliki kemampuan untuk membantumu mendapatkan keadilan? Lu Yun bertanya dengan ekspresi main-main. Ye Wudi berseru, karena kamu adalah Tuan Yuntian. Lu Yun tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah adikmu memberitahumu hal ini? Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Apakah aku sendiri yang mengatakannya? Yah, kamu sendiri yang mengatakannya ketika kamu berada di rumah Paman Ouyang di Provinsi Jiangnan, jawab Ye Wudi. Setelah mengatakan ini, Lu Yun segera mengingatnya, dan sepertinya dia benar-benar mengatakannya. Ketika keluarga Ye Xiangrong diundang ke rumah Ouyang untuk makan malam, mereka membawa serta Lu Yun. Mereka berkata ingin meminta maaf kepada Lu Yun, namun nyatanya, Ouyang Minghao menemukan orang Asia untuk memberi pelajaran pada Lu Yun. Tanpa diduga, Lu Yun menakuti pria Jepang itu dengan menunjukkan tangannya dengan santai. Ye Qingcheng dan Ye Wudi sama-sama hadir saat itu. Lu Yun memberitahu Ye Qingcheng bahwa dia benar-benar Tuan Yuntian, dan bertanya padanya apakah dia mempercayainya. Ye Qingcheng memberikannya, tapi Ye Wudi segera mengangguk dan berkata aku percaya. Lu Yun mengira Ye Wudi sedang bercanda, tapi dia tidak menyangka anak ini serius. Aku bilang aku Tuan Yuntian, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Lu Yun bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Bisakah orang seperti Yuntian Senjun dijadikan lelucon? Dan kamu sangat kuat, tentu saja aku percaya. Ye Wudi mempelajari apa yang telah dia pelajari dan mempraktikkannya. Dia menerapkan apa yang baru saja dikatakan Lu Yun untuk tidak mengolok-olok Ye Qingcheng dengan santai kepada Tuan Yuntian. Lu Yun sangat tersentuh hatinya. Saudari Qingcheng, lihat baik-baik, sungguh pemuda yang sederhana dan baik hati, saya hanya mengatakannya sekali dan dia mempercayainya. Lu Yun memikirkan bagaimana dia telah memberitahu Ye Qingcheng lebih dari sekali sebelumnya bahwa dia adalah Tuan Yuntian, tetapi Ye Qingcheng tidak mempercayainya, sampai Lu Yun secara bertahap menunjukkan kekuatannya, dia akhirnya mempercayainya. Ye Wudi seharusnya menjadi orang pertama yang percaya bahwa dia adalah Tuan Yuntian dengan mudah. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak tergerak? Tapi dia tetap tergerak, dan Lu Yun masih berkata dengan wajah serius, identitasku adalah rahasia. Ingat, apapun yang terjadi, jangan biarkan hal itu terungkap. Ye Wudi mengangguk seperti ayam mematuk nasi, aku mengerti, kalian yang bertubuh besar suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau seperti ini. Jika aku memiliki kemampuan kakak iparmu, aku pasti akan lebih sok darimu. Petik 2, petik 2. Jika menurut Anda itu berpura-pura, biarlah. Lu Yun tidak menjelaskan terlalu banyak dan kembali ke topik, karena kamu memanggilku saudara ipar, maka tentu saja aku tidak bisa hanya berdiam diri dan memperhatikan urusanmu. Setelah jeda, Lu Yun kemudian bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa orang yang memburumu memiliki penampilan yang sangat khas. Ya, pastinya jenis yang memiliki memori fotografis. Gampang, tunggu saja. Lu Yun tersenyum percaya diri, memanggil manajer restoran, dan berkata kepada Ye Wudi, beritahu manajer ini fitur wajah yang baru saja kamu sebutkan lagi. Wajah kuda, hidung bawang putih, mata sipit. Ketika kata-kata ini keluar, wajah manajer restoran jelas berubah tidak normal, terutama ketika fitur wajah disebutkan, manajer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ngeri. Anak muda, aku tahu siapa yang kamu bicarakan, tapi tolong jaga suaramu tetap rendah. Jika orang lain mendengarmu, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah serius. Bencana, Lu Yun menjadi tertarik, berpikir bahwa pemburu itu benar-benar memiliki latar belakang yang besar. Aku sangat tertarik dengan orang itu, ceritakan padaku, kata Lu Yun. Manajer itu ragu-ragu sejenak dan berkata, orang yang baru saja Anda sebutkan seharusnya adalah Wang Tao, putra dari keluarga Wang. Meskipun dia terlihat lebih khas dari orang biasa, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia memiliki kekuatan yang kuat, latar belakang. Wang Tao memiliki kualifikasi yang pas-pasan dan belum pernah berlatih seni bela diri, namun ia memiliki kakak laki-laki bernama Wang Su, yang merupakan seorang jenius di Akademi Seni Bela Diri Beijing.
Ia mencapai kondisi transformasi sebelum ia berusia 23 tahun, dan hampir-hampir bertemu dengan putri kebanggaan Luo Xianxi. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah kakek Wang Tao, Wang Yuan, adalah pelindung Capital Martial Arts League. Petik 2. Manajer restoran perlahan menceritakan latar belakang Wang Tao seolah-olah dia mengetahui semua harta karun di keluarganya. Mereka yang berbisnis mengetahui identitas orang-orang besar tersebut lebih baik daripada siapapun, karena mereka takut suatu hari nanti mereka akan menyinggung orang besar tertentu. Tak satu pun dari apa yang dikatakan manajer restoran dapat membangkitkan minat Lu Yun. Hanya yang terakhir yang membuat matanya berbinar. Pelindung aliansi bela diri ibu kota. Identitas ini seharusnya cukup luar biasa. Lu Yun baru saja berpikir untuk menemukan peluang untuk membuat gebrakan besar dan menimbulkan gelombang besar di ibu kota. Dia tidak menyangka bahwa peluang besar akan datang kepadanya secepat ini. Mungkin ini yang disebut kehendak Tuhan. Lu Yun mengambil keputusan dan memulai dengan Wang Tao, dan bertanya, apakah Wang Tao itu ada di restoranmu sekarang? Manajer segera menjadi waspada dan berkata, saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada, hanya saja kakak iparku mungkin pernah salah paham dengan Wang Tao sebelumnya. Setelah mendengar apa yang kamu katakan tadi, aku menyadari bahwa Wang Tao memiliki latar belakang yang begitu besar, jadi aku berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkannya, saudara iparku untuk menebus kesalahan Wang Tao. Manajer pertama-tama melirik ke arah Ye Wudi, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Lu Yun dan berkata, jika ada kesalahpahaman sebelumnya, kamu harus meminta maaf dengan benar. Mereka yang memahami kejadian saat ini adalah pahlawan. Manajer restoran berpikir bahwa dia telah menjelaskan identitas dan latar belakang Wang Tao secara detail, dan selama dia adalah orang yang pintar, dia tidak akan mudah memprovokasi dia. Dan, karena kedua pemuda ini muncul di ruang perjamuan di lantai 2, itu berarti mereka pasti berhubungan dengan keluarga panjang di meja yang jauh. Anda harus tahu bahwa keluarga panjang tidak setingkat dengan keluarga Wang. Jadi kesimpulannya, manajer restoran menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kedua pemuda ini ingin meminta maaf dengan tulus, jadi dia berkata, Tuan Wang ada di ruang perjamuan di lantai 3, dan Tuan Duan juga ada di sana. Duan Peng juga berada di lantai 3, bersama Wang Tao. Tidak terduga dan masuk akal. Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota adalah basis pelatihan bakat dari Liga Seni Bela Diri dan berafiliasi langsung dengan Liga Seni Bela Diri. Latar belakang Wang Tao adalah di Liga Seni Bela Diri, dan Duan Peng adalah seorang guru di akademi dan termasuk dalam lingkaran yang sama sebagai Wang Tao. Adalah normal bagi orang-orang dalam lingkaran yang sama untuk berinteraksi satu sama lain. Kalian berdua, kalian semua siap untuk meminta maaf. Ngomong-ngomong, kalian juga harus menyelesaikan kesalahpahaman antara kalian dan Tuan Duan. Kemampuan manajer restoran untuk masuk ke posisi ini bergantung pada penglihatannya yang tajam. Ketika Duan Peng naik ke lantai 2, dia sudah melihat bahwa kedua belah pihak sedang bersaing satu sama lain. Saya kaget saat itu. Masalah besar. Jadi saya menghampiri dan mengkritik keras dua pelayan di depan pintu. Pada saat yang sama, sebotol anggur merah kelas atas diberikan kepada keluarga Long dan Duan Peng sebagai kompensasi. Kedua belah pihak mengatakan hal-hal baik satu sama lain dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosi kedua belah pihak. Sekarang dia mendengar bahwa Lu Yun dan keduanya akan meminta maaf, manajer restoran tentu saja ingin melakukannya. Lu Yun berkata tanpa ragu-ragu, oke, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhiri mereka. Ini masalah sepele. Jika kita bisa menyelesaikan semua kesalahpahaman sebelumnya hari ini, itu semua berkatmu, manajer. Oke, manajer restoran berseri-seri, kalau begitu saya akan naik ke atas sekarang dan menanyakan pendapat Tuan Wang dan Tuan Duan. Lu Yun mengangguk, nama saya Lu Yun, dan ini saudara ipar saya Ye Wudi. Naik saja dan beritahu kami nama kami. Saya yakin para VIP di lantai atas akan setuju untuk bertemu kami. Oke, tunggu sebentar, kalian berdua. Manajer restoran pergi ke lantai 2. Ye Wudi bertanya dengan bingung, kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Apakah kita benar-benar harus naik dan meminta maaf kepada mereka? Lu Yun meliriknya, dan berkata dengan kebencian, Ye Wudi, apakah kamu bodoh karena belajar? Menurutmu apakah suami tampan dari adik perempuanmu yang cantik kinceng, yang tentu saja adalah aku, adalah tipe orang yang dengan mudah memberikan sesuatu kepada yang lain? Seseorang yang meminta maaf. Tentu saja tidak, siapa yang berani meminta Tuan Yuntian meminta maaf? Ye Wudi merasakan tatapan tajam Lu Yun dan tiba-tiba menciut. Dia teringat bahwa Lu Yun telah menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan identitasnya begitu saja, jadi dia diam dengan patuh. Lalu aku memikirkannya. Ye Wudi bertanya lagi, kakak ipar, bagaimana jika mereka tidak setuju untuk membiarkan kita naik? Bentak. Lu Yun menamparkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya dengan marah, sepertinya kamu benar-benar kehilangan akal dalam belajar. Mengapa kamu tidak putus sekolah lebih awal dan pulang untuk membantu adikmu mengelola perusahaan? Kita semua memutuskan untuk membuat masalah, mengapa kita peduli jika mereka semua setuju? Apakah mereka punya pilihan? Alasan saya bertanya kepada manajer restoran tadi adalah untuk memastikan keberadaan Wang Tao di restoran dan lokasinya. Wang Tao tidak bisa memutuskan apakah akan bertemu atau tidak, itu tergantung apakah tinjunya setuju atau tidak. Mengapa anak Ye Wudi ini begitu bodoh? Lu Yun sangat bingung,
bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa diterima di Universitas Beijing dengan IQ-nya. Mungkinkah dia seorang kutu buku yang legendaris? Pada saat ini, ada banyak orang di ruang VIP di lantai 3 restoran makanan laut. Tokoh utamanya tentu saja adalah Wang Tao. Duduk di pangkuannya adalah seorang mahasiswi cantik, Liu Sanshan. Meskipun Wang Tao tinggi, dia memiliki latar belakang yang kuat, dan wanita biasa benar-benar tidak dapat menarik perhatiannya. Liu Sanshan harus memiliki dasar tertentu untuk bisa berhubungan dengannya. Setidaknya dia adalah seorang mahasiswa cantik di Universitas Beijing. Keduanya memamerkan cinta mereka seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Duan Peng tidak berani berpendapat sedikit pun, dia hanya bisa memakan makanan anjing itu dengan diam-diam. Bagaimanapun, bahkan dewinya Luo Xianzi sudah membuka mulutnya dan memasukkan makanan anjing itu ke dalam dirinya sekali berdampak pada Duan Peng sama sekali. Tuan Wang, Tuan Duan, ada dua pemuda di bawah. Mereka mengatakan mereka memiliki sedikit kesalahpahaman dengan kalian berdua dan ingin datang untuk meminta maaf, jadi mereka meminta saya datang ke sini untuk meminta pendapat Anda. Manajer restoran berkata dengan sikap hormat dan senyuman di wajahnya. Kesalahpahaman apa? Wang Tao bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia menggoda Liu Sanshan di pelukannya dan bertanya dengan santai. Saya tidak tahu kesalahpahaman spesifiknya. Saya hanya tahu salah satu dari mereka bernama Lu Yun, dan yang lainnya bernama Ye Wudi. Kamu Wudi. Begitu kata-kata manajer restoran keluar, Liu Sanshan, yang duduk di pangkuan Wang Tao, segera mengubah ekspresinya. Wang Tao bertanya, ada apa? Apakah kamu mengenalnya? Liu Sanshan menundukkan kepalanya dan menjawab tanpa percaya diri, ya. Aku kenal dia. Dia adalah pacar yang kubilang padamu, pacarku. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Wang Tao tiba-tiba menjadi dingin, bukankah aku memintamu untuk putus dengannya? Aku akan mengatakannya, tapi aku belum menemukan kesempatan yang tepat. Persetan denganmu, apakah begitu sulit untuk putus? Menurutku kamu masih memiliki perasaan padanya. Tidak, Tuan Wang, tolong dengarkan penjelasan saya. Diam, wajah Liu Sanshan menjadi pucat, dan saat ini, mata Wang Tao penuh dengan dingin. Dia menatap manajer restoran dan berkata dengan dingin, omong kosong macam apa orang bernama Lu Yun itu. Manajer restoran gemetar ketakutan, dan sebelum dia dapat berbicara, Duan Peng di sampingnya berkata, Tuan Wang, saya tahu itu Lu Yun. Ekspresinya juga sama suramnya. Wang Tao meliriknya, oh, melihatmu seperti ini, sepertinya kamu punya dendam padanya. Dari mana asal-usul anak itu? Duan Peng mengertakkan gigi dan berkata, dia adalah laki-laki peri Luo. Laki-laki peri Luo, kekuatan kata-kata Duan Peng tidaklah kecil. Siapa peri Luo? Putri surga yang bangga dalam dunia pencaksilat. Meski telah lulus dari Akademi Seni Bela Diri Beijing, kecantikannya yang memukau masih beredar di kampus. Pria mana yang tidak memiliki ide untuk menaklukkan Valkyrie seperti itu? Duan Pengyu, Wang Tao juga memilikinya, hanya saja Wang Tao sadar diri. Dia memiliki latar belakang, begitu pula peri Luo. Dengan latar belakang yang sama, dengan penampilan Wang Tao yang frustrasi, berusaha membuat peri Luo tidak berbeda dengan katak yang memakan daging angsa. Mungkin saudaranya Wang Su masih punya peluang. Jadi ketika Duan Peng mengucapkan kata-kata ini, bisa dibayangkan dampak psikologisnya pada semua orang. Bahkan manajer restoran pun merasakan rasa masam tanpa alasan. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan peri Luo, rasanya seperti dewi yang populer. Tiba-tiba suatu hari, terungkap bahwa dia memiliki seorang laki-laki. Ini adalah psikologi semangat lemon. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Peng, Wang Tao melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka naik. Dia ingin melihat kemampuan pria bernama Lu Yun dan menjadi pria peri Luo. Rasa penasaran yang kuat ini membuatnya mengabaikan keberadaan Ye Wudi untuk beberapa saat. Manajer restoran keluar sebentar dan segera membawa dua pemuda. Manajer itu mau tidak mau melihat ke arah salah satu pemuda itu beberapa kali lagi. Dia juga penasaran dengan pemuda yang bisa mengalahkan peri Luo ini. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Keluar dari sini jika kamu sudah cukup melihatnya. Wang Tao berteriak dengan dingin. Wajah manajer restoran berubah, maaf, Tuan Wang, saya pergi sekarang dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Setelah itu, pergilah dengan patuh. Dari sorot mata manajer restoran tadi, Wang Tao sudah menebak yang mana di antara keduanya adalah Lu Yun, jadi dia mengalihkan pandangannya ke Lu Yun dan menatapnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Wang Tao mendengus dingin dan berkata, saya pikir peri Luo begitu suci, tapi ternyata dia hanyalah orang biasa yang rakus akan kulit tampan. Mentalitas macam apa ini? Aku tidak berpenampilan sebaik yang kuinginkan, jadi aku tidak berani mengejar Sang Dewi. Tetapi ketika aku melihat Sang Dewi memilih pria yang lebih tampan dariku, aku bersikap menghina, mengira itu Sang Dewi, hanyalah orang yang dangkal. Salah satu aspeknya adalah asam. Di sisi lain, ia memiliki harga diri yang rendah dan ingin menggunakan cara tersebut untuk menutupi harga dirinya yang rendah. Inilah tepatnya Wang Tao. Lu Yun memandangnya dengan tatapan main-main, dan berkata sambil setengah tersenyum, jadi, Anda adalah Tuan Wang. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Anda memang sama, seburuk rumor yang beredar. Nak, apakah kamu mencari kematian? Wajah Wang Tao tiba-tiba menjadi dingin ketika mendengar ini. Yang paling dia takuti adalah penampilannya dibicarakan.
Ini adalah titik sakitnya. Anggota keluarga Wang lainnya sebenarnya terlihat normal, termasuk saudara laki-laki Wang Tao, Wang Su, yang memiliki fitur wajah yang bagus, tetapi jika menyangkut Wang Tao, tampaknya gen buruk seluruh keluarga terkonsentrasi pada dirinya. Belum lagi ciri wajahnya yang berbeda-beda, mereka juga diremas menjadi bola-bola, seperti pancake berbentuk persegi panjang dengan sedikit biji wijen di tengahnya dan lingkaran besar tempat berbagi di sekelilingnya. Karena wajahnya ini, Wang Tao telah melakukan banyak hal kejam. Suatu ketika ada seorang pejalan kaki yang tidak mengetahui identitas Wang Tao, ketika dia melihat wajah aneh ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata lagi. Akibatnya, Wang Tao langsung memotong lidahnya. Insiden ini mengingatkan departemen terkait, yang mengatakan mereka akan memberikan keadilan kepada korban. Namun, dalam beberapa hari, Wang Tao melarikan diri dengan bebas. Keluarga Wang hanya memberikan sejumlah uang simbolis kepada korban. Sejak saat itu, ketika orang-orang di ibu kota melihat seorang pria berwajah aneh, mereka tidak berani berbicara dengan santai, atau bahkan melihat kedua kali, karena takut membuat Wang Tao tidak senang lagi dan menusuk mata mereka. Hari ini, anak laki-laki bernama Lu Yun menyentuh titik sakit hati Wang Tao dengan kata-kata pertamanya ketika mereka bertemu, langsung menyulut kemarahan di dada Wang Tao. Namun, saat ini, Lu Yun sudah memusatkan perhatiannya pada Liu Sanshan, dan dengan senyuman di bibirnya, dia berkata, "Nak, kamu cantik, tapi matamu, agak sulit untuk dijelaskan." Pedang lain menghantam dada Wang Tao dengan keras. Lu Yun menoleh untuk melihat ke arah Ye Wudi dan bertanya, "Anak nakal, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada pacarmu?" Ye Wudi baru saja masuk dan sangat marah saat melihat Liu Sanshan di sini, tapi entah kenapa, dia tidak begitu bersemangat sekarang. Mungkin Anda berpikir itu tidak sepadan. Sama sekali tidak perlu marah pada wanita seperti itu. Ye Wudi menggelengkan kepalanya, merasa bahwa apapun yang dia katakan sekarang hanya membuang-buang waktu, tapi Liu Sanshan yang pertama berbicara, "Wudi, maafkan aku." Liu Sanshan pasti peduli pada Ye Wudi di dalam hatinya, tapi banyak hal pasti membuahkan hasil jika mereka tidak peduli. Di Capital University, penampilan Ye Wudi pasti seperti seorang pejabat sekolah, jika tidak, Lu Yun tidak akan mengatakan itu, dan bahkan dia harus menghindari keunggulannya. Liu Sanshan dan Ye Wudi menjadi pasangan. Di mata semua orang di Universitas Beijing, mereka terlihat dalam dua kata, pasangan yang sempurna. Ye Wudi juga berpikir begitu. Selama tahun mereka bersama, dia pada dasarnya tidak memiliki konflik dengan Liu Sanshan, jadi Ye Wudi tidak pernah berpikir bahwa Liu Sanshan benar-benar akan memberinya topi sebesar itu. Ide Liu Sanshan sebenarnya sederhana. Meskipun latar belakang keluarga Ye Wudi baik dan dia adalah keluarga besar di Provinsi Jiangnan, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menetap di ibu kota. Ini bukanlah yang diinginkan Liu Sanshan. Apa yang dia harapkan adalah berakar di ibu kota, dan cara tercepat dan efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menikah dengan pemuda lokal di ibu kota. Ini juga yang dipikirkan banyak gadis Bei Piao di benak mereka. Liu Sanshan merasa dengan penampilannya, dia memiliki kepercayaan diri. Kemunculan Wang Tao adalah sebuah peluang. Ketika latar belakang seseorang cukup kuat, penampilan dan faktor-faktor lain tampaknya menjadi kurang penting. Liu Sanshan dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Wang Tao hanya ingin bertemu dengannya karena dia masih muda dan tampan. Itu hanya untuk bersenang-senang, tidak mudah untuk masuk ke dalam keluarga Wang. Tentu saja, ini untuk nanti. Liu Sanshan sekarang hanya berharap Ye Wudi bisa memahaminya, tapi Ye Wudi tidak berniat melihatnya lagi. Ye Wudi merasa lega. "Kakak ipar, aku tidak ingin berdebat dengannya lagi, ayo pergi." Ye Wudi menarik lengan Lu Yun dan berkata, tapi saat ini, dia tiba-tiba mendengar Wang Tao mendengus, ingin pergi. "Apakah kamu mendapat persetujuanku?" Apa yang terjadi pada Ye Wudi belum menjadi masalah, yang penting adalah perkataan Lu Yun barusan. Setiap kalimat sepertinya memotong daging Wang Tao dengan pisau, dan setelah memotong, dia menaburkan garam di atasnya. Bagaimana Wang Tao bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Apakah saya, putra tertua keluarga Wang, tidak punya wajah? Tanpa diduga, Lu Yun sama sekali tidak berpikir untuk pergi. Sebaliknya, dia tersenyum dan menjawab, "Kamu benar, masalahnya belum terselesaikan, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?" Pasti membuat frustrasi. Lu Yun tidak hanya tidak berencana untuk pergi, sebaliknya, dia ingin tinggal di sini. Dia tidak hanya ingin tinggal di sini, tetapi dia juga ingin melakukan hal-hal besar. Kalau tidak, tidak ada gunanya berlari mencari Wang Tao. Biaya tugas Tuan Yuntian bukanlah jumlah uang yang kecil. Ketika Wang Tao melihat sikap Lu Yun, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berpikir, mengapa anak ini begitu sombong? Hanya karena dia laki-laki Luo Xianxi. Wang Tao tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya tertuju pada Ye Wudi, dan bertanya, "Kamu memanggilnya apa tadi?" "Kakak ipar, apa masalahnya?" Ye Wudi sekarang memanggil kakak iparnya dengan lebih lancar, dan dia merasa tidak nyaman meskipun dia tidak berteriak. Wang Tao mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu adik peri Luo?" "Tidak, nama keluargamu adalah Ye dan nama belakang peri Luo adalah Luo. Apakah kalian bersaudara?" Karena Lu Yun adalah laki-laki Luo Xianxi,
dan Ye Wudi menyebut Lu Yun sebagai saudara ipar, itu berarti Ye Wudi dan Luo Xianzi ini seharusnya adalah saudara laki-laki dan perempuan. Namun, Ye Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, nama adikku Ye Qingcheng, bukan Peri Luo. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Tao memanggilnya, orang baik, di dalam hatinya, seolah-olah dia baru saja makan sesuatu yang besar. Orang bernama Lu Yun ini sebenarnya mengendarai dua perahu, dan salah satunya adalah kebanggaan surga di dunia seni bela diri, Valkyrie yang diimpikan oleh banyak orang untuk ditaklukkan, Peri Luo. Siapa yang berani mempercayai ini? Ketika Duan Peng mendengar ini, matanya hampir meledak karena cemburu. Lebih dari sekedar mengendarai dua perahu. Di mana Long Yixue dari keluarga panjang? Bocah sialan ini jelas punya 3 kaki. Hal yang paling menjengkelkan adalah Peri Luo harus mengetahui hal-hal ini, tetapi dia tetap bersedia menjadi gadis kecil Lu Yun. Duan Peng ingin memotong iga Lu Yun dan membuat sup. Lu Yunyi tersenyum tajam dan berkata, hei, apa yang bisa kulakukan? Siapa yang membuatku begitu tampan? Gadis-gadis sama sepertiku. Berbeda dengan pria jelek yang hanya bisa mengandalkan latar belakang keluarga mereka untuk menarik perasaan palsu itu. Wanita palsu. Begitu Lu Yun mengatakan ini, Wang Tao dan Liu Sanshan mengubah ekspresi mereka pada saat yang bersamaan. Wang Tao berkata dengan marah, sial, siapa yang ingin kamu sebut jelek? Siapa yang cemas dimarahi? Kalau tidak minder dengan penampilan, kenapa harus cemas? Jika kamu melihat Duan Peng di sebelahmu, dia tidak terburu-buru. Itu menunjukkan bahwa dia tahu bahwa aku tidak memarahinya. Itu juga menunjukkan bahwa di dalam hatinya, dia sebenarnya menganggapmu jelek. Petik 2. Duan Peng, Gan, apakah ini semua melibatkanku? Dia menatap Wang Tao dengan hati-hati. Melihat bahwa dia tidak punya niat untuk membuatnya marah. Duan Peng buru-buru membalas seperti pujian, nak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Apa gunanya menjadi tampan? Dengan latar belakang Tuan Wang yang kuat, tidak peduli seberapa bagus penampilanmu, tetap saja rentan. Lu Yun menggelengkan kepalanya, saya tidak setuju. Jika latar belakang keluarga lebih penting daripada penampilan, lalu mengapa Peri Luo memilih saya daripada Tuan Wang ini? Petik 2, petik 2. Duan Peng terdiam sesaat. Peri Luo jelas merupakan pengecualian, karena dia memiliki pendukung yang kuat, jadi tidak perlu mencarinya lagi, tentu saja dia lebih cenderung menemukan pria yang disukainya. Cobalah sebagai wanita biasa. Ambil contoh Liu Sanshan, Ye Wudi tampan, Liu Sanshan masih jatuh ke pelukan Wang Tao. Hanya ada sedikit Valkyrie seperti Luo Xianzi di dunia ini, tetapi ada banyak Valkyrie seperti Liu Sanshan, jadi contoh individual tidak dapat digunakan untuk menggantikan universalitas. Tentu saja Duan Peng tidak berani berdebat dengan Lu Yun, karena dengan mengatakan ini, bukankah dia hanya mengatakan secara tidak langsung bahwa Wang Tao jelek dan tidak punya apapun untuk menarik perhatian gadis-gadis kecuali latar belakang keluarganya. Jadi dia hanya bisa diam dan merasa dibenarkan namun merasa bingung. Saat ini, Wang Tao sudah sangat marah dan meraung, nak, tahukah kamu bahwa kata-kata yang baru saja kamu ucapkan akan membunuh banyak orang jika diucapkan oleh orang biasa? Penampilan selalu menjadi kesalahan Wang Tao. Di masa lalu, lidah seseorang dipotong karena terlalu banyak berkomentar. Namun pria bernama Lu Yun di depannya ini justru menggunakan penampilan berulang kali. Ini bukan lagi menusuk jantung Wang Tao dengan pisau, melainkan menggunakan gergaji besar untuk menarik maju mundur jantung Wang Tao. Itu sangat menipu. Oh, jadi maksudmu, kamu ingin membunuhku? Hanya karena aku bilang kamu jelek, apakah kamu akan membuatku membayar dengan nyawamu? Lu Yun mengangkat alisnya dan berkata sambil setengah tersenyum. Menghadapi Wang Tao yang marah, bukannya takut, dia menunjukkan senyuman yang sepertinya berhasil, dan mulai bergerak ke arah Wang Tao. Sepertinya dia akan mengambil tindakan. Mata Wang Tao membeku. Tingkah laku Lu Yun yang tidak normal membuatnya sedikit tidak yakin. Kenapa orang ini? Apakah Anda benar-benar berpikir karena dia adalah anak buah Luo Xianzi, Anda akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Mari kita bicara tentang dukungannya. Pendukung Lu Yun adalah Peri Luo, dan pendukung Peri Luo adalah Yin Qiushui, dan pendukung Yin Qiushui adalah ayahnya Yin Pei, pelindung hebat Liga Bela Diri Ibu Kota. Ada total 3 hubungan yang terlibat di sini. Dan pendukung Wang Tao adalah kakeknya Wang Yuan. Sepertinya yang satu adalah sepupu jauh dan yang lainnya adalah saudara-saudara langsung. Jelas mana yang memiliki hubungan lebih kuat. Yin Pei tidak akan pernah putus dengan Wang Yuan karena Lu Yun kecil. Jadi Wang Tao tidak tahu bagaimana Lu Yun memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Mungkin ini adalah ekspansi buta. Duan Peng akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara lagi, dan berkata sambil mencibir, anak muda bernama Lu, jangan berpikir bahwa karena kamu berhubungan dengan Peri Luo, kamu berani bersikap kasar kepada Tuan Wang. Dalam analisis terakhir, kamu hanyalah Raja Nasi Lunak, dan kamu tidak pantas bersamanya. Tuan Wang berteriak. Seringai sinis perlahan muncul di sudut mulut Duan Peng. Bagaimana dia bisa menghentikan Lu Yun saat ini? Dalam hatinya, dia berharap Lu Yun menjadi seberani mungkin. Akan lebih baik jika dia dan Wang Tao benar-benar putus. Liu Sanshan berdiri di belakang Wang Tao dan terus menggelengkan kepalanya ke arah Lu Yun, tapi Lu Yun sepertinya tidak menyadarinya dan masih melangkah ke arah Wang Tao. Berhenti. Kemudian dia menatap wajah Wang Tao yang sangat ramping dari jarak dekat. Matanya berangsur-angsur menjadi lucu. Sebenarnya,
Ye Wudi sendiri tidak peduli jika kamu merampok sudut Ye Wudi, jadi sebagai saudara ipar, tentu saja tidak nyaman bagiku untuk menanyakannya, tapi keburukanmu telah sangat melukai mataku, jadi mau tak mau aku ingin memukulmu. Petik 2. Keburukanmu telah sangat melukai mataku. Kalimat ini merupakan pukulan spiritual. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Lu Yun mengangkat telapak tangannya begitu saja dan menamparkan pipi kiri Wang Tao dengan akurat dan cepat. Bentak, baik serangan fisik maupun serangan kritis psikis berkembang pesat. Wang Tao tercengang. Dia tidak pernah menyangka Lu Yun ini benar-benar berani menamparnya. Ini adalah pertama kalinya Wang Tao ditampar sejak dia masih kecil. Dalam sekejap, kemarahan, terbakar amarah. Dasar jalang, aku ingin kamu mati dengan baik. Duan Peng, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak membunuh anak ini secepatnya? Aku akan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada Tibetan Mastiff. Wang Tao meraung. Ia bukan seorang ahli bela diri, namun ia tetap bisa memberi perintah kepada Duan Peng karena latar belakangnya yang kuat. Duan Peng diam-diam bersukacita. Adegan inilah yang ingin dia lihat. Setelah mendengar perintah Wang Tao, dia segera menganggukkan kepalanya, melangkah keluar, dan mengeluarkan nafas yang kuat. Wang Tao menatap Ye Wudi lagi dan melanjutkan perintah, bunuh anak itu juga. Hari ini aku akan membuat mereka berdua mati tanpa tubuh mereka utuh. Tidak mau. Tepat ketika Duan Peng hendak mengambil tindakan, Liu Sanshan tiba-tiba berlari ke arah Wang Tao dengan wajah pucat dan memohon belas kasihan, Tuan Wang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Wudi. Bisakah Anda melepaskan Wudi? Tak terkalahkan, kamu sangat penyayang. Karena kamu sangat menyukainya, matilah bersamanya. Wang Tao tertawa jahat, tiba-tiba menjambak rambut Liu Sanshan, mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajahnya. Tamparan yang keras dan jelas membuat darah mengalir dari sudut mulut Liu Sanshan. Dia terhuyung dan jatuh di depan Ye Wudi. Wajahnya penuh keputusasaan. Dari tawa ganas Wang Tao barusan, Liu Sanshan dapat dengan jelas merasakan bahwa Wang Tao sama sekali tidak menyukainya, tetapi hanya ingin bermain dengannya. Setelah dimainkan, Anda bisa membuangnya kapan saja jika Anda merasa tidak enak, seperti membuang kantong sampah yang sudah diludahi. Mimpi modal yang konyol. Meskipun Ye Wudi membenci Liu Sanshan karena mengkhianatinya, memandangnya seperti ini, hatinya masih sakit. Dia mengutuk dan bergegas menuju Wang Tao dengan mata merah. Oh sial, Ye Wudi benar-benar mengalahkan Wang Tao dalam hal tinggi badan, dan tubuhnya juga dalam kekuatan penuh. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, Wang Tao tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Jadi Wang Tao menutupi wajahnya dengan pengetahuan diri dan mundur, berteriak sambil mundur, Duan Peng, bunuh orang gila ini dulu. Tentu saja Duan Peng tidak keberatan. Menurutnya, Lu Yun dan Ye Wudi adalah orang biasa, dan dia bisa mencubit salah satunya dengan satu tangan. Karena Wang Tao menyuruh membunuh Ye Wudi dulu, ayo bunuh Ye Wudi dulu. Duan Peng dengan percaya diri bergegas menuju Ye Wudi, bersiap untuk membunuh Ye Wudi sebelum dia bertemu Wang Tao. Namun pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Duan Peng. Lu Yun berkata dengan senyuman aneh di wajahnya, apakah kamu tidak benar-benar ingin aku mati? Sekarang adalah kesempatanmu. Senyuman ini segera mengejutkan Duan Peng, memberinya firasat buruk akan hal yang tidak menyenangkan. Tapi dia bereaksi dengan cepat, dia menekuk lengannya dan bersiap menyerang dengan siku yang kuat untuk menghancurkan dada Lu Yun. Namun, yang tidak dia duga adalah sebelum sikunya menyentuh Lu Yun, ada pukulan keras di bahunya terjadilah hantaman keras seperti gunung. Ledakan, Duan Peng berlutut tanpa peringatan, membuat dua lubang dalam di lantai kayu solid. Lu Yun menarik kembali telapak tangannya, dengan ekspresi santai, dan bahkan menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan. Saat kita di bawah sebelumnya, aku melihatmu begitu sombong dan berkata kamu ingin merawat Long Yixue secara khusus. Kupikir kamu sangat mampu. Ternyata kamu adalah ini. Itu dia, itu dia, itu dia. Petik 2, petik 2. Duan Peng tidak peduli tentang Wang Tao, wajahnya penuh ketakutan. Dia belum pernah melihat Lu Yun mengambil tindakan sebelumnya, dan dia belum pernah merasakan energi batin apapun di tubuhnya. Dia mengira dia hanyalah orang biasa. Asap dari kuburan leluhurnya membuatnya menyentuh mangkuk peri Luo yang harum dan ketan beras. Bagaimana cara mengetahuinya? Lu Yun ini adalah ahli seni bela diri, dan kekuatannya dapat menghancurkan keberadaannya sendiri. Duan Peng merasa sedikit melamun sejenak, dan mencoba berdiri, tapi kemudian dia melihat Lu Yun mengulurkan jarinya dan menekannya di bahunya. Jari yang tampaknya rapuh inilah yang membuat Duan Peng merasakan kekuatan mengerikan dari gunung itu lagi saat gunung itu jatuh. Duan Peng sangat yakin. Keringat dingin menetes dari keningnya. Ternyata ini bukan mimpi. Ini seharusnya menjadi pertarungan paling tidak berguna dan terpendek yang pernah dialami Duan Peng sejak ia menjadi seorang seniman bela diri. Lawannya hanya menggunakan satu telapak tangan dan satu jari untuk membuatnya berlutut. Tetapi, dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Lu Yun menjadi orang yang tidak dikenal? Bakat seni bela dirinya jelas lebih menakutkan dari peri Luo. Duan Peng tidak dapat memahaminya meskipun dia berusaha keras. Lu Yun sepertinya telah menembus pikirannya dan perlahan berkata, di dunia seni bela diri, beberapa orang suka menjadi orang terkenal, dan beberapa orang suka menjadi orang yang rendah hati, dan saya termasuk yang terakhir.
Duan Peng terdiam. Arti dari perkataan Lu Yun hanyalah bahwa dia tidak suka memamerkan bakatnya dan tidak pernah memperlihatkan kekuatan dan bakatnya di hadapan aliansi seni bela diri. Dapat dimengerti jika Anda memikirkannya. Duan Peng juga mengetahui bahwa beberapa ahli seni bela diri telah tinggal di sudut terpencil desa pegunungan sejak mereka lahir, dan berlatih secara diam-diam selama lebih dari 10 atau 20 tahun di bawah bimbingan para ahli. Setelah orang-orang ini keluar dari gunung, mereka biasanya terbiasa bersikap rendah hati, tetapi begitu mereka mengambil tindakan, keterampilan mereka luar biasa. Liga bela diri sangat menginginkan talenta seperti itu. Duan Peng mengira dia telah mengetahui asal-usul Lu Yun, jadi tenggorokannya berkedut dan dia berkata, Lu Yun, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Jika kamu bergabung dengan aliansi bela diri, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Jangan melakukan hal bodoh. Hal-hal bodoh yang disebutkan Duan Peng secara alami mengacu pada menentang Wang Tao. Tentu saja, sebagian juga tentang Duan Peng sendiri. Terus terang, dia tidak ingin disiksa terlalu parah. Tanpa diduga, begitu Duan Peng selesai berbicara, Lu Yun mengangkat lututnya dan memukul wajahnya. Kakak, dua gigi depannya tanggal. Lu Yun menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya dan berkata, hal bodoh apa itu? Apakah ini termasuk? Duan Peng menutup mulutnya yang penuh darah dan berjongkok di tanah untuk mencari gigi depannya. Kebenciannya sangat besar, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kali ini, raungan Wang Tao terdengar dari sudut. Dang Peng, pesawat jenis apa yang kamu lakukan? Dia bukanlah lawan Ye Wudi sejak awal. Saat Ye Wudi bergegas mendekat, dia segera menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan menunggu Duan Peng membantunya menghadapi Ye Wudi. Namun setelah menunggu dan menunggu, dia telah dipukul beberapa kali, namun Duan Peng tetap tidak datang untuk menyelamatkannya. Melihat ke samping, dia melihat Duan Peng berjongkok di tanah, mencari sesuatu. Wang Tao sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras. Ketika dia terganggu sejenak, dia dipukul di wajahnya oleh Ye Wudi. Selain itu, Ye Wudi juga sangat galak memukul wajah Wang Tao dengan tinjunya. Di mana bajingan ini berani menyerang Tuan Wang dan Tuan Duan. Saat suasana sedang kacau, tiba-tiba terdengar teriakan keras di depan pintu, lalu seorang pria parubaya dengan wajah serius menyerbu masuk dengan langkah tiba-tiba dan berteriak dengan marah, hentikan sekarang. Pria parubaya bernama Peng Guohao ini adalah pemilik restoran seafood ini. Manajer restoran sebelumnya sebenarnya tidak melangkah jauh setelah diusir oleh Wang Tao. Dia mendengar gerakan di sini dengan jelas. Setelah mengetahui bahwa terjadi konflik antara kedua pihak, sang manajer langsung ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, dialah yang membawa Lu Yun dan Ye Wudi ke sini. Tapi dari dua kelompok ini, satu adalah pria dari Peri Luo, dan yang lainnya adalah cucu Wang Yuan, pelindung aliansi bela diri bos selesai. Tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Saya hanya mengatakan bahwa seseorang sedang berkelahi dengan Tuan Muda Wang di ruang perjamuan. Peng Guohao bergegas untuk melihat, dan benar saja dia melihat Wang Tao dihadang di sudut dan dipukuli dengan kejam oleh seorang pemuda. Keringat dingin segera membasahi tubuhnya. Itu adalah Tuan Muda dari keluarga Wang. Dia dipukuli di restorannya hari ini. Jika dia tidak memberikan penjelasan, bagaimana bisa keluarga Wang melepaskannya begitu saja? Begitu keluarga Wang mengusut kasus ini, bahkan jika Peng Guohao berhubungan dengan Raja Naga Putih, tidak ada gunanya Raja Naga Putih menyinggung keluarga Wang demi sebuah kontrak. Tujuan kerja sama Raja Naga Putih hanya untuk membantu kekuatan dengan level yang sama. Misalnya, keluarga Panjang, keluarga Peng, dan keluarga Tan sebelumnya memiliki tingkat kekuatan yang sama. Tingkat keluarga Wang jelas lebih tinggi dari keluarga-keluarga ini. Raja Naga Putih tidak dapat membantu. Jadi ketika Peng Guohao melihat Wang Tao dipukuli dengan kejam, seluruh otaknya terasa seperti dimasukkan ke dalam blender, membuatnya sakit kepala. Setelah Ye Wudi memukuli Wang Tao dengan kejam, dia hampir melampiaskan semua depresinya. Saat mendengar teriakan Peng Guohao, dia berhenti. Wang Tao akhirnya mendapat kesempatan untuk bangkit dari tanah. Sebelumnya, dia memegangi kepalanya saat dipukuli. Saat dia mengangkat kepalanya, semua orang yang hadir tercengang. Karena, setelah pemukulan Ye Wudi, selain darah yang tumpah dari hidung dan mulut Wang Tao, keseluruhan fitur wajahnya sebenarnya lebih 3 dimensi dari biasanya. Lu Yun tidak bisa menahan tawa dan bercanda, sepertinya Tuan Wang dilahirkan untuk dipukuli. Soalnya, setelah dipukuli, efeknya sebanding dengan operasi plastik. Ini adalah lelucon. Tapi itu tidak lucu sama sekali. Peng Guohao menatap Lu Yun dengan tatapan muram, bertanya-tanya apakah anak ini gila. Dia masih bisa tertawa. Di ibu kota ini, siapa yang tidak tahu kesombongan Wang Tao? Anda jelas mencari kematian Anda sendiri. Peng Guohao dengan cepat melangkah maju dan bertanya, Tuan Wang, Anda. Menjauhlah. Wang Tao sangat tidak senang. Sebelum Peng Guohao selesai berbicara, dia mendorongnya menjauh, langsung menuju ke arah Duan Peng, dan menamparnya dengan keras. Persetan, dasar brengsek. Dia tidak bisa mengalahkan Lu Yun dan Ye Wudi, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya untuk sementara pada Duan Peng, menyalahkan dia atas pertahanannya yang tidak efektif. Tentu, Wang Tao juga tidak bisa mengalahkan Duan Peng, tapi apakah Duan Peng berani melawan? Apakah dia berani? Tentu saja tidak. Duan Peng hanya bisa menelan bau mulut dalam diam.
Setelah menamparkan Duan Peng, Wang Tao tentu saja tidak bisa tenang begitu saja. Dia menunjuk ke arah Lu Yun dan mereka berdua dan berkata kepada Peng Guohao, di mana Anda anggota keluarga Peng? Mengapa Anda tidak menelepon anggota keluarga Peng Anda? Cepat ke sini dan bunuh orang-orang ini. Dua bajingan. Peng Guohao tampak jelek, mengangguk dan berkata, Tuan Wang, mohon tunggu sebentar, saya pasti akan memberi Anda hasil yang memuaskan. Untuk menunjukkan ketulusannya, Peng Guohao tidak segan-segan menggunakan kesempatan itu untuk mengundang Raja Naga Putih, karena dia tahu betul bahwa jika dia membuat keluarga Wang tidak puas, meskipun Raja Naga Putih memberinya 100 kesempatan, itu akan sia-sia. Lagi pula, Raja Naga Putih baru saja bekerja sama dengan keluarga Peng belum lama ini, jadi dia merasa harus menunjukkan sikap, jadi dia datang dengan sangat cepat. Dua orang buta mana yang berani tidak menghormati Tuan Wang? Jika aku, Raja Naga Putih, tidak menghancurkan mereka menjadi abu hari ini, aku akan mengubah namaku menjadi Raja Naga Air mulai sekarang. Raja Naga Putih datang dengan sikap mengancam. Bagi Raja Naga Putih, membantu Wang Tao melampiaskan amarahnya juga merupakan kesempatan baginya untuk menunjukkan niat baiknya kepada keluarga Wang. Jadi bersikaplah sepositif mungkin. Ledakan, ledakan, ledakan. Raja Naga Putih layak menjadi orang terhormat. Auranya sangat menakutkan. Setiap langkah yang dia ambil sepertinya meruntuhkan restoran, membuat khawatir para pelanggan di lantai lain. Inilah yang diinginkan Raja Naga Putih. Semakin agresif dia, semakin dia mencerminkan pentingnya dirinya, yang tentu saja akan meninggalkan kesan yang lebih dalam di hati Wang Tao. Ledakan. Raja Naga Putih bergegas ke tempat kejadian. Pada saat ini, suara bercanda tiba-tiba terdengar dari depan, kamu ingin menghancurkanku menjadi abu. Raja Naga Putih melihat lebih dekat, wajahnya berubah drastis, dan aura di tubuhnya langsung menguap seperti balon berlubang. Awan, awan, apa yang kamu bicarakan? Bibir Raja Naga Putih bergetar, dan dia hendak mengucapkan kata-kata, Yuntian Senjun, tapi tiba-tiba dia merasakan ujung yang menakutkan menembus matanya, dan sosoknya tiba-tiba bergetar. Itu adalah tatapan Lu Yun. Tampaknya ia memiliki kekuatan untuk menangkap jiwa. Raja Naga Putih mengalami kesulitan bernapas untuk beberapa saat, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Apakah ini kekuatan pencegah dari Raja Tianzhen? Melihat dia enggan mengambil tindakan, Peng Guohao mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Raja Naga Putih tidak menanggapi. Tetap diam. Lu Yun tiba-tiba menyela tadi, jelas karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Yuntian. Bagaimana mungkin Raja Naga Putih tidak mengetahui maksudnya? Jadi setelah terdiam lama, dia berkata dengan ekspresi yang rumit, Tuan Peng, untuk beberapa alasan, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini hari ini. Anda dapat menyelesaikannya di milikmu. Peng Guohao berkata tidak senang, Raja Naga Putih, jangan lupa bahwa kita telah menandatangani perjanjian. Apakah yang disebut kredibilitasmu seperti kentut? Keluarga mana yang berani bekerja sama denganmu di masa depan? Kata-kata itu jatuh. Peng Guohao tiba-tiba merasa kedinginan. Raja Naga Putih menatapnya dengan tatapan muram dan berkata dengan dingin, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Wajah Peng Guohao menjadi pucat. Atas kerjasama ini, keluarga Penglah yang berinisiatif mencari Raja Naga Putih, bukan Raja Naga Putih yang mencari keluarga Peng. Bagi Raja Naga Putih, uang yang diperolehnya di masa lalu cukup untuk bertahan beberapa kali seumur hidup. Alasan mengapa dia masih bersedia bekerja sama dengan keluarga-keluarga ini tidak lebih dari 4 kata, jangan menolak jika uangnya terlalu banyak. Siapa yang bisa punya banyak uang? Tentu saja semakin banyak semakin meriah. Prasyarat untuk semakin banyak semakin baik adalah bunga kehidupan. Jika Anda menyinggung Tuan Yuntian, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, apa gunanya? Ketika Peng Guohao melihat Raja Naga Putih tiba-tiba berbalik melawannya, dia merasa bersalah sesaat. Dia terlalu tidak sabar sekarang dan tidak bisa menahan diri, jadi dia mengucapkan kata-kata yang menyinggung Raja Naga Putih. Pikirkanlah sekarang, dia tidak mampu menyinggung Wang Tao, dan dia juga tidak mampu menyinggung Raja Naga Putih. Peng Guohao, saya dengan baik hati menasihati Anda bahwa sebaiknya Anda tidak mengurus hal-hal yang tidak seharusnya Anda urus. Jika tidak, Anda akan menyesalinya karena kerugiannya yang kecil. Raja Naga Putih mendengus dingin, lalu menatap Lu Yun, ekspresi rasa hormat melintas di matanya, tapi dia tidak menunjukkannya terlalu banyak, mengangguk sedikit, lalu mundur. Karena Yang Mulia Tuhan Ilahi tidak ingin mengungkapkan identitasnya, wajar baginya untuk berlutut dan sujud, selama dia menunjukkan rasa hormatnya. Peng Guohao berpikir keras. Apa yang Raja Naga Putih katakan sebelum dia pergi? Sudah terlambat untuk menyesali kerugian kecil. Mungkinkah dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menyinggung perasaan Lu Yun hanya untuk menyenangkan Wang Tao? Mungkinkah pemuda bernama Lu Yun ini memiliki latar belakang yang lebih menakutkan daripada Wang Tao? Peng Guohao tidak bisa menebaknya. Saat ini, manajer restoran di sebelahnya merendahkan suaranya dan berkata, Bos, pria bernama Lu Yun ini adalah pria Luo Xianxi. Laki-laki peri Luo. Peng Guohao menjadi semakin bingung. Jika Lu Yun hanyalah anak buah Luo Xianxi, maka latar belakangnya paling banyak adalah keluarga Yin, yang tidak jauh berbeda dengan keluarga Wang dalam hal kekuatan. Hanya latar belakang Lu Yun yang lebih besar dari keluarga Wang, dan perkataan Raja Naga Putih barusan bisa dijelaskan. Tiba-tiba, Peng Guohao menyadari ada masalah.
Mengapa Valkyrie seperti Luo Xianzi jatuh cinta pada Lu Yun? Saya khawatir ada alasan lain. Semua orang sebelumnya, apakah itu Duan Peng atau Wang Tao, memikirkan tentang dukungan Lu Yun, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya ke arah yang berlawanan. Mungkin kegilaan Lu Yun tidak didasarkan pada dukungan apapun. Tapi, dirinya sendiri. Setelah saran Raja Naga Putih, Peng Guohao adalah orang pertama yang berpikir ke arah ini, dan dia tiba-tiba berkeringat dingin. Dia adalah seorang pengusaha, dan pikirannya pasti lebih halus dibandingkan dengan Wang Tao dan Duan Peng. Melihat Lu Yun dengan hati-hati, dia melihat alisnya lurus dan matanya cerah dan berbintang. Ini adalah semacam kepercayaan diri yang terukir di tulangnya, dan itu jelas bukan kesombongan yang hanya ditunjukkan setelah dia mendapatkan pendukung. Peng Guohao berpikir lama, lalu melangkah maju dengan ekspresi lembut dan berkata, Tuan Lu, Tuan Wang, sebenarnya Anda tidak perlu terlalu marah sama sekali. Jika ada konflik, kita bisa duduk dan mendiskusikannya untuk menyelesaikannya. Dia tidak menebak identitas Lu Yun sebagai Tuan Yuntian karena dia tidak berani menebak ke arah itu. Dia hanya bisa menebak bahwa identitas Lu Yun tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang lembut, dengan harapan tidak ada pihak yang tersinggung. Tanpa diduga, begitu kata-kata ini keluar, Wang Tao berkata dengan marah, kamu sangat kacau dengan diskusi ini. Peng Guohao, apakah ini yang kamu katakan, apakah kamu ingin memberi saya hasil yang memuaskan? Wang Tao tidak pernah mengalami keluhan seperti itu sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa duduk dan mendiskusikannya dengan tenang? Dia harus membunuh dua orang ini hari ini. Tidak, tiga. Dan perempuan jalang itu. Dahi Peng Guohao dipenuhi butiran keringat. Dia belum pernah mengalami hal sesulit ini sebelumnya, dan dia terus-menerus menangis dan berduka di dalam hatinya. Untungnya saat ini, Lu Yun tiba-tiba berkata, Tuan Wang, orang yang mengalahkan Anda adalah saya dan Ye Wudi. Mengapa Anda harus mempermalukan pemilik restoran seperti ini? Mengapa? Anda terbiasa memamerkan kekuatan Anda, tetapi sekarang Anda menendangnya, plat besi, dan kamu tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahmu. Mendengar ini, Peng Guohao hampir menangis karena rasa syukur. Tuan Lu ini bijaksana. Dia menjadi semakin yakin bahwa pemuda bernama Lu Yun ini bukanlah orang biasa. Mungkin, seperti yang diisyaratkan Raja Naga Putih, latar belakangnya bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Wang. Namun, setelah Wang Tao mendengar ini, dia menjadi semakin marah dan menatap Lu Yun, pelat besi. Kamu benar-benar berani menaruh emas di wajahmu. Aku akan segera memberitahumu, apa artinya hidup lebih buruk dari kematian. Menurutnya, Lu Yun hanyalah orang buta. Saat keluarga Wang datang, dia akan tahu seperti apa rasanya kematian dan ketakutan. Ketika Lu Yun melihatnya mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon, alih-alih menghentikannya, dia malah tersenyum dan berkata, Tuan Wang, mengapa Anda tidak melakukan ini? Saya akan memberi Anda saran. Saya mendengar bahwa Anda memiliki saudara laki-laki bernama Wang Su yang pernah menjadi jenius di Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota. Bagaimana kalau Anda meneleponnya dan saya bisa datang dan meminta nasihat? Petik 2. Carilah kematian. Wang Tao sangat ingin melakukan ini. Melihat Lu Yun bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, dia segera menelepon saudaranya Wang Su dan menceritakan situasi umumnya. Tunggu, Wang Su hanya mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu memutus telepon. Bahkan melalui telepon, Anda dapat mendengar niat membunuh yang dingin dalam suaranya. Wang Tao memasukkan kembali ponselnya ke sakunya, lalu menarik kursi di sebelahnya dan duduk menunggu. Dengan seringai lucu di wajahnya. Saat dia berdiri lagi, itu akan menjadi kematian Lu Yun. Tuan Lu, apa yang terjadi? Pada saat ini, tiba-tiba beberapa sosok masuk, yaitu Long Quan, Long Chuan, Long Ji, Long Yixue dan lainnya. Mereka tadi ada di bawah dan tidak tahu apa yang terjadi. Melihat Lu Yun mengikuti Ye Wudi keluar, dia tidak terlalu memikirkannya. Sampai saat ini, Raja Naga Putih datang ke restoran dengan kekuatan besar, dan aura menakutkannya mengejutkan semua orang di restoran tersebut. Long Quan dan yang lainnya memutuskan untuk datang dan melihat-lihat. Tampilan ini, Lu Yun memang ada di sini. Selain Lu Yun, Peng Guohao, pemilik restoran, dan Duan Peng, yang pernah mengalami masalah dengan mereka sebelumnya, juga ada di sana. Ini menunjukkan bahwa gerakan tadi ada hubungannya dengan Lu Yun. Aku hanya tidak tahu kenapa, tapi Raja Naga Putih yang mengeluarkan suara sebesar itu telah menghilang saat ini. Siapa orang yang duduk di kursi itu? Wang Tao. Tapi tidak terlalu mirip. Wang Tao jauh lebih jelek dari pria ini. Dilihat lebih dekat, ternyata Wang Tao yang fitur wajahnya bengkak. Semua orang di keluarga panjang tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah Wang Tao dipukuli oleh Lu Yun? Jawaban Lu Yun membenarkan pemikiran mereka, dengan mengatakan, bukan apa-apa, saya hanya mengalami sedikit konflik dengan pria bernama Wang ini, itu saja. Itu dia, kata-kata Lu Yun membuat Long Quan dan yang lainnya langsung berkeringat. Itu adalah Wang Tao, seorang pesolek terkenal di ibu kota, dan Anda mengalahkannya hingga menjadi seperti ini. Penampilan hantu ini sedikit lebih baik dari keadaan normalnya, dan dia masih terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan Pri Luo, Anda bisa menjadi pelanggar hukum? Long Quan dan yang lainnya memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Wang Tao dan lainnya.
Wajah Long Ji tiba-tiba berubah dan dia berkata, Anda bingung, Tuan Lu. Kami semua tahu bahwa Anda memiliki latar belakang yang kuat, tetapi latar belakang Tuan Wang hanya kuat, tidak lemah. Anda tidak boleh memukulnya. Sebenarnya, Ye Wudi ingin mengatakan bahwa dialah yang memukul orang tersebut, dan sampah seperti Wang Tao tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saudara iparnya mengambil tindakan. Saat dia hendak berbicara, dia disela oleh Lu Yun dengan lambaian tangannya. Tidak perlu menjelaskan hal semacam ini. Lu Yun mengizinkan Ye Wudi melakukannya, jadi tidak ada bedanya dengan dia yang melakukannya sendiri. Siapa yang menjadikan kita sebuah keluarga? Lu Yun sangat tenang. Tapi Long Ji, yang kakinya mulai terasa lemah, diam-diam menarik Long Chuan keluar dari pintu dan berbisik, saudaraku, ini tidak baik. Keluarga Wang tidak boleh menyinggung perasaan. Dia jelas khawatir kemarahan keluarga Wang akan menyebar ke keluarga panjang mereka. Aku mengerti maksudmu. Kita benar-benar perlu membicarakan masalah ini dengan ayah kita. Ekspresi Long Chuan sama seriusnya. Jika Long Ji bisa mengetahuinya, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Kedua bersaudara itu segera memanggil Long Kuan. Setelah mendengar maksud mereka, wajah Long Kuan tiba-tiba menjadi gelap dan dia menegur, kalian berdua bajingan, jangan lupa bahwa Tuan Lulah yang menyelamatkan hidupku. Apa maksudmu dengan mengatakan ini sekarang? Long Ji buru-buru menjelaskan, ayah, jangan terburu-buru mengkritik. Kami tidak bermaksud berselisih dengan Tuan Lu, kami hanya ingin tidak terlalu dekat dengannya untuk saat ini. Lu Yun memiliki Peri Luo sebagai pendukungnya, jadi bagaimana mereka berani berselisih dengan mudah? Mereka hanya ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan kepada keluarga Wang bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga panjang. Long Kuan mengerutkan kening. Long Chuan memukul ketika setrika masih panas dan mengikutinya, ayah, apa yang dikatakan kakak keduaku masuk akal. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan begitu banyak anggota keluarga panjang kita. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa banyak dari kita untuk mengikuti Tuan Lu itu dan menjadi gila. Petik 2. Apa yang dia katakan tidak berlebihan. Di masa lalu, lawan keluarga panjang adalah keluarga Tan. Hal terburuk yang bisa mereka lakukan jika kalah adalah pensiun dengan sedih dan meninggalkan ibu kota. Tapi keluarga Wang berbeda. Wang Yuan, lelaki tua dari keluarga Wang, adalah penjaga Capital Martial Arts League. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Karena tidak ada yang tahu apakah Wang Yuan akan menggunakan kekuatannya untuk secara diam-diam melabeli keluarga panjang. Begitu dia memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah, bukankah dia akan menjadi domba yang disembelih? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Long Chuan dan Long Ji. Faktanya, penjahat sebenarnya tidak begitu menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah ketika seorang pembela ketertiban mulai menggunakan pedang keadilan dan melakukan tindakan jahat dan kriminal atas nama penghakiman. Itu hal yang paling sensasional. Wajah Long Kuan menjadi serius. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Saya mengetahuinya dengan baik. Mereka bertiga kembali ke ruang perjamuan, merasa sedikit tertekan. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak memperhatikan gerakan kecil mereka dan mengabaikannya begitu saja? Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, hal itu tidak akan berdampak apapun pada hasilnya. Lu Yun ingin menjadi besar hari ini. Long Yixue, sebaliknya, memandang Long Kuan dengan ekspresi bingung dan bertanya, kakek, apa yang baru saja kamu bisikkan di luar? Long Kuan menggelengkan kepalanya, tidak ada, mari kita lihat bagaimana Tuan Lu akan menangani masalah ini. Penantian yang mendebarkan lainnya, langkah kaki yang berat akhirnya terdengar dari luar. Dua, setiap langkah sepertinya menginjak hati setiap orang. Mereka tahu bahwa kejeniusan keluarga Wang, Wang Su, ada di sini. Semua orang menyingkir dengan sangat sadar, dan sosok Wang Su muncul. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 80 tahun, dengan alis yang tajam dan mata berbintang, hidung yang tampak menggantung, dan rasa bangga yang secara tidak sengaja muncul di antara alisnya benar-benar tidak pada tempatnya. Jika dilihat dari penampilan dan temperamennya saja, tidak akan ada yang menyangka kalau pemuda ini sebenarnya adalah saudara dari pria jelek yang terkenal di ibu kota. Wang Su, seorang jenius dari keluarga Wang. Saat ia menerobos ke ranah transformasi, usianya masih kurang dari 23 tahun. Ia pernah dipuji sebagai orang jenius nomor satu di dunia seni bela diri. Orang-orang penting tidak ada di antara mereka. Setelah Wang Su lulus dari Akademi Seni Bela Diri Beijing, legenda itu selalu ada. Baru setelah kemunculan Peri Luo dia melepas gelar jenius nomor satu. Ada rumor indah di dunia seni bela diri dahulu kala, yang mengatakan bahwa kelahiran dua orang jenius satu demi satu pasti merupakan pengaturan Tuhan, dan mereka harus menjadi pasangan yang dibuat di surga. Mengacu pada Wang Su dan Luo Xianxi, Wang Su memang pernah bertemu Peri Luo, dan dia tercengang saat pertama kali melihatnya. Dia layak menyandang nama peri, dan tentu saja hatinya juga tergerak. Tapi Peri Luo tidak mau, dan dia tidak bisa memaksanya. Baru saja dia menerima telepon dari saudaranya Wang Tao yang mengatakan bahwa dia telah dipukuli. Wang Tao tidak mengatakan bahwa orang yang memukulnya adalah Ye Wudi, tetapi dengan sengaja menekankan bahwa dia adalah anak buah Luo Xianxi. Laki-laki Luo Xianxi, kebencian pasti akan meningkat.
Jadi setelah Wang Su tiba, dia bertanya pada Wang Tao, dan kemudian menusuk tatapan Lu Yun, seperti dua pedang tajam, melepaskan ujung yang terang dan tak tertandingi. Apakah kamu, pria peri Luo? Wang Su menggigit kata, pria, dengan sangat keras. Lu Yun tertawa dan berkata, karena kamu sudah tahu, mengapa bertanya lagi? Apakah kamu ingin aku memberitahumu detail hubungan cintaku dengan peri Luo? Wang Su menyipitkan matanya, dan niat membunuh itu tercurah seperti banjir besar. Kata-kata ini yang mematikan baginya bahkan lebih kuat daripada setelah mengetahui bahwa saudaranya telah dipukuli. Di pojok, Duan Peng yang dua gigi depannya patah juga sedang mengertakkan gigi. Saat ia menggigit, lubang tempat gigi patah itu berada langsung mengeluarkan darah, yang menunjukkan betapa dalam kebenciannya pada Lu Yun. Dia bisa dikatakan paling mengetahui suasana hati Wang Su. Karena belum lama ini, Lu Yun menstimulasi dia lagi dan lagi, hampir menghancurkan mentalitasnya. Mata Wang Su bersinar dengan niat membunuh, dan dia mendekati Lu Yun dan berkata, sebelumnya, kamu memberitahu saudaraku bahwa kamu ingin datang kepadaku untuk meminta nasihat. Sekarang aku di sini, bagaimana kamu ingin meminta nasihat? Idenya untuk membunuh Lu Yun semakin kuat, tapi yang terbaik adalah memadamkan kesombongannya sebelum membunuh Lu Yun. Karena sorot mata pria ini membuat Wang Su merasa sangat-sangat tidak bahagia. Mata Lu Yun tidak terlalu agresif, sebaliknya, matanya penuh ketenangan. Ketenangan inilah yang membuat Wang Su merasa tidak bahagia. Yang ingin dia lihat adalah Lu Yun menunjukkan ekspresi ketakutan. Ketenangan seperti ini hanya akan memberi orang perasaan bahwa Lu Yun yakin akan kemenangan, seolah-olah dia sedang melihat badut, menatap Wang Su. Tentu saja Wang Su tidak senang. Oleh karena itu, saat dia mendekati Lu Yun, tekanan yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi semakin kuat, dan energi internalnya bergemuruh, seolah dia tidak sabar untuk meledak. Tingkat kultivasinya saat ini berada pada tahap akhir dari alam transformasi. Pada usia 27 atau 8 tahun, dia telah mencapai tahap akhir transformasi, dan bakatnya tidak bisa dianggap remeh. Menghadapi Wang Su yang agresif, Lu Yun tetap santai seperti biasa dan berkata sambil tersenyum, kamu harus meminta nasihat, tapi tidak sekarang. Wang Su sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mari kita buat situasi hidup dan mati. 3 hari kemudian, kita akan mengadakan kontes hidup dan mati. Adapun lokasi kontesnya, saya akan memilih alma mater Anda, Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota. Petik 2. Itu tidak perlu. Wang Su menggelengkan kepalanya, aku bisa membunuhmu sekarang. Apakah kamu tidak ingin membuktikan dirimu sendiri? Wang Su tercengang, apa yang Anda buktikan? Lu Yun tersenyum dan berkata, itu membuktikan bahwa kamu lebih baik dariku. Itu membuktikan bahwa peri Luo memilihku. Itu adalah keputusan yang sangat bodoh. Petik 2, petik 2. Terjadi keheningan sesaat. Senyuman muncul di sudut mulut Wang Su, tetapi niat membunuh di tubuhnya tidak mereda. Dia berkata, Anda sangat menarik. Tetapi saya tidak mengerti mengapa Anda mengambil inisiatif untuk mengusulkan solusi seperti itu dengan mudah merusak reputasimu. Jika Wang Su membunuh Lu Yun sekarang, diperkirakan masalah tersebut tidak akan menyebar terlalu luas, namun jika keduanya sepakat untuk mengadakan kontes hidup atau mati dalam 3 hari, maka 3 hari ini sudah cukup waktu untuk pertarungan, penting untuk difermentasi. Saat itu, diperkirakan seluruh ibu kota akan mengetahui pertarungan perjudian semacam itu. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang jenius di dunia seni bela diri, dan yang lainnya adalah anak buah peri Luo. Kedua gelar ini sangat menarik perhatian. Pertarungan judi mereka ditakdirkan untuk menimbulkan badai di ibu kota. Saat Lu Yun mati di tangan Wang Su, dia akan hancur di depan banyak orang. Lu Yun menjawab, apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi mengapa menurutmu akulah yang akan kalah? Murid Wang Su menyusut. Bukan Lu Yun yang kalah. Bukankah itu berarti yang kalah adalah Wang Su? Kamu percaya diri. Wang Su terkekeh, dan niat membunuh di tubuhnya akhirnya perlahan mereda, menunjukkan bahwa dia setuju dengan solusi Lu Yun. Namun, Wang Tao berteriak dengan sangat tidak senang, saudaraku, kamu tidak dapat mendengarkan dia. Orang ini pasti berusaha menunda waktu. Dalam 3 hari, siapa yang tahu kemana dia akan melarikan diri. Itu masuk akal. Wang Su merenung sejenak, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Long Quan dan bertanya, kamu sepertinya sangat peduli dengan anak ini. Apa hubungannya dengan keluarga panjangmu? Kita, Long Ji hampir berkata bahwa keluarga Long tidak ada hubungannya dengan Lu Yun, tapi tatapan tegas Long Quan lah yang memotongnya. Kamu beritahu aku. Wang Su menunjuk ke arah Long Yixue. Alasan mengapa dia percaya bahwa keluarga panjang ada hubungannya dengan Lu Yun adalah karena dia melihat ekspresi khawatir di wajah Long Yixue sebelumnya. Kekhawatiran ini muncul pada saat Wang Su melepaskan niat membunuhnya terhadap Lu Yun. Ini menunjukkan bahwa Long Yixue mengkhawatirkan Lu Yun. Wajah Long Yixue membeku ketika dia melihat Wang Su menunjuk ke arahnya. Dia merasakan lengannya ditarik oleh seseorang. Long Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah menyampaikan semacam pesan kepada Long Yixue. Long Yixue mengerti apa yang dia maksud, tapi hatinya terasa dingin.